Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? La'alakunna bi khairin insyaallah. Madza darsunal an? Darsunal an al-haditsu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silahkan siapkan buku hadisnya kalian beserta alat tulisnya. Oke, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang iman dan manisnya iman. Ya, sudah disiapkan alat tulisnya sama buku hadisnya? Oke, kalau sudah, silahkan dibuka halaman 23. Oke. Pagi ini kita akan membahas tentang fawaidul hadis, manfaat hadis. Nanti saya bacakan, seperti biasa ya, saya bacakan, kemudian kalian mengharokati. Ketika saya menjelaskan, silahkan kalian disimak. Yustafadu minal hadisi ma yali. Fawaidul hadis yang pertama, atau manfaat hadis yang pertama, yaitu haqa'iqud dini salasun. Wahia al-islamu wal imanu wal ihsanu. Jadi, hakikat agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Fawaidul hadis yang kedua. Al-imanu yashtamilu ala umuri salasatun. Iman itu ada 3 perkara. Perkara pertama, al-iqraru bil qalbi. Apa sih artinya al-iqraru bil qalbi? Iqrar itu adalah meyakini atau mengakui dengan hati. Wan nutqu bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkani, mengamalkan lewat anggota badan. Ini yang disebut dengan iman. Jadi iman itu harus lengkap. Yang pertama ikrar bil qalbi, yang kedua an-nutqu bil lisani, yang ketiga al-amalu bil arkani. Paham ya? Nanti ini dihafalin. Insyaallah kita akan membahas satu persatu yang barusan itu. Yang pertama al-iqraru bil qalbi. Itu ya. Insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama al-iqraru bil qalbi. Pengakuan dengan hati atau meyakini dengan hati. Jadi hati ini atau hati kita itu harus mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bacakan dulu kemudian kalian harokati ya. Ma'nahu ayyasdiqa biqalbihi kullama waroda anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallama bila syakkin. Walidzalika imtadahallahul mu'minina wa wasafahum biqaulihi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Suratul Hujurat ayat 15. Maknahu ayyasdiqa biqalbihi. Artinya membenarkan dengan hatinya kullama waroda anillahi, segala apa yang datang dari Allah, wa an rasulihi, dan yang datang dari Rasulullah, bila syakin, tanpa adanya keraguan. Ya, jadi yang dimaksud dengan pengakuan dengan hati itu membenarkan di mana? Membenarkan di hatinya segala apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah tanpa adanya keraguan di dalam hati kita. Selanjutnya walidzalika imtadahallahul mu'minina.
Karena itu Allah memuji orang-orang yang beriman. Wa wasafahum, dan mensifati mereka biqaulihi, dengan mengatakan innamal mu'minuna alladzina, mukmin sejati adalah mereka amanu, yang beriman, billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulullah tanpa adanya keraguan. Ini ada di surat Al-Hujurat ayat 15. Paham ya? Al-iqraru bil qalbi itu meyakini atau mengakui dengan hati. Kemudian yang kedua, setelah tadi mengakui dengan hati, belum cukup nih. Kita masuk ke yang kedua, an-nutqu bil lisani. Mengucapkan dengan lisan. Maknahu ayyatalaffaza bisyahadatain. Artinya melafalkan atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi yang dimaksud dengan mengucapkan dengan lisan, kita setelah mengakui kalau misalkan Allah itu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang kedua kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke, saya bacakan dulu. Wala yakfi mujarrodal i'tirafi biwujudillahi wal iqraru binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duna at-talaffuzi bisyahadataini bidalili annal musyrikina kanu yukirruna bi annallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Oke, wala yakfi, dan tidak cukup hanya sebatas pengakuan terhadap keberadaan Allah dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW tanpa melafazkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi belum cukup kalau misalkan kita hanya mengakui bahwasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, harus dibarengi dengan apa? Dengan melafazkan dua kalimat syahadat. Oke, jadi syarat kedua itu harus mengucapkan dengan lisan. Selain kita hatinya itu sudah ikrar atau mengakui pengakuan, maka lisan kita pun harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau misalkan hati kita hanya meyakini bahwa Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu Nabi, tapi lisan kita belum mengucapkan kalimat syahadat, maka itu belum menjadi iman. Nah, paham ya sampai sini? Jadi harus berbarengan ketiga ini. Bidalili annal musyrikina, bukti dalil, maksudnya ini tuh dalil kaum musyrikin mengakui bahwa Allah yang menciptakan, huwal khaliqu, ar-raziqu, yang memberi rizki, al-mudabbiru, yang mengatur bumi atau alam semesta. Jadi kaum musyrikin pun mereka mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan mereka pun meyakini bahwa Allah itu yang mengatur alam semesta. Tapi nanti kita akan membahas apa bedanya kita yang sudah beriman sama mereka yang masih kafir atau yang masih belum beriman. Oke, kita lanjut. Kama qala azza wa jalla, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allaha faqul afala tattaqun. Surah Yunus ayat 31. Oke, kita bahas ya. Oke, kama qala azza wa jalla.
seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran? Wal absara, penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Oke, fasayaquluna, maka mereka itu yang dimaksud adalah kaum musyrikin. Maka mereka akan menjawab Allah. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa orang-orang kafir pun percaya, tapi hanya sekedar mengakui saja, tidak mengamalkan bagian yang kedua, ya. Oke, kita lanjut. Fakul, maka katakanlah, afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ya, harusnya ketika dia sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, harusnya kita melaksanakan bagian yang kedua, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tapi orang kafir itu mereka tidak mau melaksanakan atau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, kita lanjut. Walakinnahum imtana'u an qauli kalimatit tauhid wa istakbaru, qala ta'ala anhum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbiruna. Suratu As-Saffat ayat 35. Oke, selanjutnya saya bacakan dulu. Wa huwa Abu Thalibin ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yukirru binubuwwati ibnu akhihi wa yudafi'u anhu wa yansuruhu. Oke, kita akan artikan ya. Oke, walakinnahum imtana'u. Jadi, akan tetapi mereka menolak. Jadi, orang kafir ini yang barusan saya jelaskan juga, orang kafir ini menolak atau menahan diri untuk mengucapkan kalimat syahadat. Wa istakbaru, dan mereka menyombongkan diri. Allah Ta'ala anhum, Allah berkata kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka itu ketika disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yastakbiruna, mereka akan menyombongkan diri, ya. Jadi mereka mengakui tapi hanya sebatas mengakui tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lanjut, waha huwa Abu Thalibin, dialah Abu Thalib, ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yukirru binubuwati. Jadi Abu Thalib ini pamannya Rasulullah mengakui kenabian keponakannya. Wa yudafi'u anhu, dan membela kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan wa yansuruhu, dan menolongnya, ya. Oke, sebenarnya Abu Thalib, oke, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, balkana yaqulu, dia bahkan mengatakan, Abu Thalib ini mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Artinya, saya tahu bahwasanya agama Muhammad itu
adalah sebaik-baiknya agama manusia. Laulal malamatu au hidari masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Artinya, seandainya bukan karena cacian atau celaan, jadi dulu pas di awal-awal kenabian, bahkan sampai beberapa tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, Rasulullah itu mendapat cacian, celaan, apalagi, terus bahkan pernah juga dilemparin batu kayak gitu. Nah makanya Abu Thalib ini pamannya Nabi itu melindungi keponakannya, ya. Niscaya kalian akan mendapati aku bertoleransi dengan agama itu secara terang-terangan. Oke, ini ada penjelasan sedikit dari Ustazah. Sebenarnya Abu Thalib ini tidak sampai bersyahadat karena beliau adalah tokoh Quraisy, ya. Jadi beliau itu adalah petinggi Quraisy. Mungkin bisa jadi mereka berpikirnya masa tokoh Quraisy akan ikut-ikutan untuk apa ya? Masuk ke agamanya Nabi Muhammad. Mungkin pemikirannya mereka dulu kayak gitu. Oke, sebenarnya di zaman itu banyak yang beriman kepada Nabi, tapi ada yang pertama bisa ada yang karena sombong, terus menjaga muruah. Muruah itu artinya menjaga harga diri sukunya. Seperti misalkan pamannya Nabi, beliau percaya tapi beliau tidak mengucapkan syahadat karena beliau petinggi Quraisy yang lebih menjunjung tinggi harga dirinya. Tapi ingat ya, tapi memang ada di beberapa buku menjelaskan, di satu buku menjelaskan, saya lupa bukunya, kalau misalkan Abu Thalib ini pamannya Nabi sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman ada juga yang berpendapat kalau misalkan Abu Thalib ini tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tapi wallahu a'lam kejelasannya kayak gimana, ya. Kita cukup sekedar tahu itu aja. Oke. Selanjutnya, wal amalu bil arkani. Jadi setelah tadi yang pertama kan kita membahas tentang pengakuan dengan hati. Yang kedua, kita membahas tentang mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mengamalkan lewat anggota badan. Oke. Ma'nahu ayyuti Allah wa rasulahu bimtisali awamirihima wa ijtinabi nawahihima. Oke, artinya kalau misalkan yang ketiga berarti kan mengamalkan lewat anggota badan kita. Artinya mematuhi Allah dan Rasulullah dalam menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya gitu ya. Jadi iman itu setelah hati mengakui dan lidahnya mengucapkan dengan syahadat dan dibuktikan juga lewat amal atau perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman gitu ya. Jadi iman itu harus memenuhi 3 perkara yang tadi Ustazah jelaskan. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, berarti kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, kita masuk ke fawaidul hadis yang ketiga atau manfaat hadis yang ketiga. La yatahaqqaqul imani illa bil amali wa la yusabul amalu illa bil imani. Oke, la yatahaqqaqul imani. Iman itu tidak terwujud illa bil amali, kecuali dengan amal. Wa la yusabul amalu, dan amal seseorang tidak diberi pahala
illa kecuali bil imani, kecuali dengan iman. Ya, jadi iman dan amal itu harus berbarengan. Ya, nggak boleh terpisahkan. Oke, dalilnya apa Ustazah? Dalilnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 52. Dan sebenarnya banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penggabungan antara iman dan amal. Walidha qaranallahu bainahuma fi syatta ayatihi kaqaulihi amanu wa amilus solihat. Suratul Baqarah ayat 52. Artinya karena itu Allah menyertakan di antara keduanya iman dan amal. Karena iman dan amal itu tidak bisa terpisahkan dalam semua ayatnya. Jadi di ayat Al-Quran itu banyak yang sama. Ini yang iman dan amalnya. Tuh. Jadi Allah itu banyak menggabungkan antara iman dan amal dalam ayat Al-Quran. Amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Contoh lain ada di surat Al-Asr. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Oke, ada satu contoh. Kenapa iman dan amal itu sangat penting? Contohnya, kita cuman beramal aja nih. Misalkan kita orang kafir, kita cuman beramal. Kan kalau misalkan orang kafir berarti dia kan belum beriman. Berarti nggak bisa jalan dua-duanya tuh. Nah, jadi kalau misalkan cuman beramal doang, misalkan ada orang kafir, dia baik banget, amalnya bagus banget. Misal contohnya, dia menyumbangkan 5 miliar untuk pondok pesantren. Coba kalau misalkan dia orang beriman, kira-kira pahalanya banyak gak? Banyak banget. Mengalir nggak? Jadi amal jariah nggak? Ya. Tapi ada tapinya. Karena dia nggak beriman, makanya si orang kafir ini sebanyak apapun dia melakukan kebaikan ketika di dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa kok bisa dia tidak mendapatkan pahala? Karena dia tidak beriman. Tuh ya. Jadi iman itu adalah kunci. Oke, yang keempat, mengakui fawaidul hadis yang keempat, yaitu arkanul imani sittatun. Al-imanu billahi, wal imanu bil malaikati, wal imanu bil kutubi as-samawiyyati, wal imanu bir rasuli, wal imanu bil yaumil akhiri, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Oke, di fawaidul hadis yang keempat kita akan membahas tentang rukun iman. Oke, kayaknya kalian sudah belajar ya. Dari zamannya SD itu kita sudah mempelajari rukun iman. Tuh. Terus kemarin juga sudah saya jelaskan di pertemuan kita yang kedua, kalau nggak salah, kita juga membahas tentang iman, gitu ya. Oke, jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab langit atau kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oke, dari sini bisa kita pahami ya. Alhamdulillah. Pertemuan hari ini selesai. Insya Allah semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jazakumullah khairan atas perhatian kalian.
Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian amalkan ketika di rumah. Oke, semangat belajar. Jangan lupa diulang-ulang terus, dimurojaah terus pelajarannya karena kita masih daring, ya. Terus kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan ke Ustazah lewat chat boleh, lewat apa lagi ya? Nah, insya Allah kalian tahulah nomornya Ustazah, kayak gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.